Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Bagus Satria dari kelas TI1B. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang Universal Design atau desain universal. Yang pertama di sini ada TIU dan TIK. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang desain universal. Desain universal adalah merancang sebuah sistem sehingga mereka dapat digunakan oleh siapa saja dan dalam situasi apapun. Sistem multimodal adalah sistem yang menggunakan lebih dari satu baris input manusia dalam satu interaksi. Sistem ini dapat menggunakan ucapan atau suara tanpa ucapan, sentuhan, tulisan tangan, dan gerakan atau gestur. Desain universal juga berarti merancang untuk keragaman yang termasuk orang-orang dengan gangguan sensori, gangguan fisik atau kognitif, lalu orang-orang dengan berbagai usia, dan orang-orang dari berbagai kebudayaan. Selanjutnya ada prinsip desain universal. Pada akhir tahun 90-an, sebuah kelompok di North Carolina State University di Amerika mengusulkan 7 prinsip umum desain universal. Yang pertama adalah penggunaan yang mudah, fleksibilitas dalam penggunaan, 3. Sederhana dan intuitif untuk digunakan, 4. Informasi yang terlihat, 5. Toleransi untuk kesalahan, 6. Upaya fisik rendah, 7. Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Sound in the interface atau suara pada antarmuka. Penyajian informasi melalui suara dan visual sangat mendukung desain universal dengan memungkinkan akses untuk pengguna dengan gangguan visual dan pendengaran masing-masing. Hal ini juga memungkinkan informasi untuk diakses di lingkungan yang redup ataupun bising. Suara dapat menyampaikan informasi sementara tidak mengambil ruang pada layar, sehingga berpotensi berguna untuk aplikasi mobile. Ada 2 jenis suara yang biasa kita gunakan, yaitu speech dan non-speech. Yang pertama, speech in the interface. Bahasa yang kaya dan kompleks membuat pengenalan suara oleh komputer menjadi sangat sulit. Pengenalan suara atau speech recognition menawarkan mode komunikasi lain yang dapat digunakan untuk melengkapi saluran yang ada atau menjadi yang utama. Speech synthesis juga berguna sebagai alat komunikasi untuk membantu orang dengan cacat fisik yang mempengaruhi pembicaraan mereka. Lalu yang terakhir, uninterpreted speech atau ucapan yang tidak diinterpretasikan, yaitu ucapan yang tidak harus dikenali oleh komputer untuk berguna dalam antarmuka. Berikutnya, non-speech sound atau suara tanpa ucapan. Ini dapat digunakan dalam beberapa cara pada sistem interaktif. Hal ini sering digunakan untuk memberikan informasi fana seperti indikasi perubahan jaringan atau sistem dan error atau kesalahan. Ada beberapa jenis suara non-speech yang dapat kita gunakan pada antarmuka, yaitu ikon pendengaran, ikon auditori yang digunakan untuk mewakili objek dan tindakan pada desktop. Earcones. Earcones adalah sebuah alternatif untuk menggunakan suara alam
untuk merancang suara buatan. Selanjutnya, touch in the interface atau sentuhan pada antarmuka. Penggunaan sentuhan dalam antarmuka dikenal dengan interaksi haptik atau istilah generik yang berhubungan dengan sentuhan, tetapi dapat secara kasar dibagi menjadi dua bidang, yaitu persepsi pada kulit yang berkaitan dengan sensasi taktil yang melewati kulit, dan kinestetik yang merupakan persepsi gerakan dan posisi. Berikut contoh gambar dari perangkat haptik. Selanjutnya, handwriting recognition atau pengenalan tulisan tangan. Tulisan tangan adalah bentuk komunikasi alami yang dapat kita gunakan sebagai media masukan. Pertama, teknologi untuk pengenalan tulisan tangan. Bagian utama teknologi yang digunakan untuk menangkap tulisan tangan adalah digitizing tablet atau tablet digitalisasi. Goresan yang mengalir bebas yang dibuat dengan pena ditransformasikan ke dalam serangkaian koordinat sekitar setiap 1/50 detik pada laju sampling digitizer. Dua, mengenali tulisan tangan. Masalah variasi antara tulisan tangan individu sangat besar. Hal ini menyebabkan masalah sistem yang bekerja dengan mencoba untuk mengidentifikasi baris yang berisi teks, dan kemudian untuk segmen gambar digital ke karakter yang terpisah. Gesture recognition atau pengenalan gerakan atau isyarat, yaitu komponen yang dapat mengontrol komputer dengan gerakan tangan tertentu yang akan menguntungkan dalam banyak situasi di mana tidak ada kemungkinan mengetik atau ketika indera yang lain sedang tidak dapat digunakan. Berikutnya ada designing for diversity atau desain untuk keanekaragaman. Pertama, desain untuk pengguna penyandang disabilitas. 2. Desain untuk kelompok usia yang berbeda. 3. Desain untuk perbedaan budaya. Desain untuk pengguna dengan disabilitas. Di banyak negara sekarang perundang-undangan menuntut bahwa tempat kerja harus dirancang untuk dapat diakses dengan semua desain perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat mendukung para pekerja penyandang disabilitas. Yang pertama, pada gangguan penglihatan atau tunanetra. Peningkatan penggunaan antarmuka grafis mengurangi kemungkinan bagi pengguna dengan tunanetra. Dalam interaksi berbasis teks, pembaca layar menggunakan output ucapan atau braille yang disintesis yang disediakan akses lengkap ke komputer. 2. Gangguan pendengaran. Sejauh ini teknologi komputer sebenarnya dapat meningkatkan peluang komunikasi bagi orang dengan gangguan pendengaran, seperti contohnya email dan pesan singkat, yang jelas ini tidak mengganggu pengguna dengan gangguan pendengaran. 3. Gangguan fisik. Pengguna dengan cacat fisik bervariasi dalam jumlah kontrol dan gerakan bahwa memiliki lebih dari kegunaan tangan mereka, tetapi banyak yang menemukan kesulitan dalam mengontrol mouse. 4. Gangguan bicara.
Untuk pengguna dengan gangguan bicara dan pendengaran, sistem multimedia menyediakan sejumlah alat untuk komunikasi, termasuk synthetic speech, sistem komunikasi, dan konferensi berbasis teks. 5. Gangguan autis. Orang dengan gangguan autis ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekitar mereka, dan untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar mereka. Komunikasi dan interaksi sosial adalah bidang utama kesulitan bagi orang dengan penyandang autis. Komputer mungkin juga memiliki peran untuk bermain dalam pendidikan anak-anak penderita autis, terutama dengan memungkinkan mereka untuk mengalami situasi sosial dan belajar sesuai tanggapan. Berikutnya, desain untuk kelompok usia yang berbeda. 1. Orang tua. Akses ke informasi harus menggunakan redundansi dan mendukung penggunaan teknologi akses. Desain harus jelas dan simpel, dan toleransi terhadap error atau kesalahan. Selain itu, berpikiran perlu untuk diberikan untuk simpatik, dan pelatihan yang relevan ditujukan pada pengetahuan dan keterampilan pengguna saat ini. 2. Anak-anak. Anak-anak yang lebih muda memungkinkan memiliki kesulitan menggunakan keyboard dan mungkin tidak memiliki koordinasi tangan dan mata yang berkembang dengan baik. Antarmuka berbasis pena dapat menjadi perangkat input alternatif yang berguna. Desain untuk perbedaan budaya. Kita dapat menarik beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dengan cermat jika kita ingin mempraktikkan desain universal. Ini termasuk bahasa, simbol budaya, isyarat, dan penggunaan warna. Kesimpulan, dalam bab ini kita telah membahas tentang merancang sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna dalam segala situasi, dengan memperhitungkan keragaman manusia pada penyandang disabilitas, perbedaan usia, dan perbedaan budaya. Untuk setiap pilihan desain kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan kita tidak termasuk seseorang dan apakah ada kemungkinan kebingungan atau kesalahpahaman dalam pilihan kita. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.